Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallam bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-hibbar rahimani wa rahmatullah, jamaah salat zuhur masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai nikmat-nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan, kebaikan yang sangat banyak tidak terbilang. Selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya besok atau lusa ya kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang selalu dinantikan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman, bulan yang diharapkan kedatangannya oleh setiap orang yang ingin mencari kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, yang ingin mendapatkan pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kepadanya karunia dan rahmatnya dunia hingga akhirat. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, bulan pembebasan dari api neraka atau itqu minan nar. Meskipun banyak beredar hadis-hadis yang lemah atau bahkan juga sampai hadis yang palsu terkait dengan keutamaan Ramadan, tetapi paling tidak motivasi terbesar yang mendasari dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan setelah bulan Ramadan disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Ya, seperti misalnya keistimewaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Ya, di samping puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya, setelah syahadatain dan salat adalah shaum Ramadan, lalu kemudian zakat dan haji. Kemudian juga bahwa
ibadah puasa merupakan ibadah yang teristimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ya Allah menyebutkan bahwasanya puasa itu untuknya Subhanahu wa taala. Dalam artian keikhlasan di dalam ibadah puasa ini sangat nampak sekali. Ya, sangat terasa sekali. Ya, seorang hamba dengan sengaja ya dan rela meninggalkan berbagai kesenangannya, bahkan kebutuhan pokoknya dia tinggalkan dan rela untuk menanggung berbagai kepayahan, kesulitan, kelemahan semata-mata mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan tentang tingginya keikhlasan. Ya, ketika dia menjalankan ibadah puasa yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa ibadah puasa merupakan satu ibadah yang pahalanya tidak terhingga, tidak diperhitungkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Karena ibadah puasa sejajar dengan ibadah sabar ya, yang merupakan kepala dari keimanan. Sebutkan satu riwayat bahwasanya as-sabru minal iman ka manzilatir ra'si minal badan. Kesabaran dari keimanan itu seperti kedudukan kepala dari badan. Betapa pentingnya kesabaran sehingga Allah sediakan pahala sabar ini tidak terbatas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sedangkan bentuk-bentuk kesabaran itu terangkum dalam ibadah puasa. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menanggung kepayahan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, maka pahala ibadah puasa pun sejajar dengan pahala kesabaran. Dan keutamaan-keutamaan lainnya sangat banyak yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sementara hadis-hadis yang dhaif sebenarnya ya, tidak tidak terlalu memberikan efek apa-apa dalam melaksanakan ibadah puasa. Sejatinya demikian. Seperti misalnya hadis tentang pembagian Ramadan menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Hadis ini dhaif, lemah. Ya. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Hadis yang sahih adalah bahwasanya lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin min Ramadan. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka ya, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Artinya adalah bahwa pembebasan dari neraka tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadan. Maka sejak awal Ramadan pun ya Allah sudah memiliki hak untuk membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini satu keutamaan yang Allah berikan pada umat Muhammad SAW sejak awal dari bulan Ramadan. Lalu hadis tentang sumu tahsihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Secara makna mungkin benar, tetapi secara sanad dia lemah, dhaif. Ya. Karena tidak ada orang yang berpuasa lalu dia jatuh sakit disebabkan karena puasanya. Ya. Dan penelitian kedokteran juga sudah menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa jauh lebih sehat ya, ketimbang yang tidak berpuasa. Ya, karena ketika dia berpuasa dia mengistirahatkan organ-organ tubuhnya sehingga terjadi regenerasi dari sel-sel tubuhnya, ya, memperlancar metabolisme tubuhnya dan sebagainya.
Secara makna benar, tetapi secara sanadnya hadis itu lemah. Ya. Kemudian juga hadis terkait dengan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu yani jasadahu minan nar. Siapa yang bergembira dengan masuk bulan Ramadan, Allah haramkan badannya, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Hadisnya juga palsu. Hadis ini hadis maudhu atau hadis palsu, tidak ada asal muasalnya hadis ini. Ya, kegembiraan dalam menyambut Ramadan. Ya, mungkin sekali lagi secara makna ya memang demikian hendaknya orang yang beriman bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, berbeda dengan orang-orang fasik. Ya, berbeda dengan orang-orang misalnya ahlul maksiat misalnya yang merasa terkebiri ya dari kemaksiatannya selama bulan Ramadan misalnya, mereka tidak senang adanya bulan Ramadan. Tapi orang yang beriman secara umum dia akan berbahagia, akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi tidak cukup dengan bergembira dan berbahagia, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya, yang mempersiapkan ilmunya, keimanan, ketakwaannya, mentalnya, rohnya, hatinya, ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memakmurkan Ramadan dengan berbagai ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Itu yang bermanfaat baginya. Karena dari hadis Imam Muslim, ya, yang kalau Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalawatul khams wal jumu'atu wal jum'ah, Ramadan dan Ramadan mukaffirat ma bainahunna idza sunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu. Ya. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa. Di antara keduanya ya dengan syarat dia meninggalkan dosa besarnya. Ya, jadi ya, jelas ini kegembiraan tersendiri bagi orang yang beriman bahwasanya ada kesempatan yang Allah berikan untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Adapun tentang pahala yang berlipat ganda, kemudian dinaikkan derajat yang tinggi, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan lain sebagainya, itu adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Ya, bagi setiap hamba orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian ada hadis lagi, ya, sekiranya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, la ya'lamanna ummati ma fi Ramadan la yatamannawna kulla sanah Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umatku akan berharap sepanjang tahun Ramadan. Hadis ini juga sangat lemah ini. Ya, hadis ini lemah juga, ya, dhaif. Ya, artinya apa? Artinya hikmah dan kebijakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita melihat salah satu hikmah ibadah dalam agama Islam adalah variasi yang menghilangkan kebosanan dan kejenuhan. Tidak bosan, tidak jenuh. Gitu. Semua amal-amal ibadah dalam agama Islam itu ya bervariasi untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan beribadah. Dan Allah tidak bosan. Allah tidak bosan, Allah tidak jenuh. Tapi kita yang bosan dan yang merasa jenuh. Gitu. Ya. Sebagai contoh saja misalnya sholat, variasi kan, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya, itu lihat, ya, sholatnya. Sebagian umat-umat yang lalu tidak demikian, hanya berdiri saja, hanya duduk saja, hanya ruku saja misalnya. Tapi kita tidak demikian. Ya, begitu pula sama puasa. Dalam 1 tahun, ya, Allah hanya meminta 1 bulan ya, kita berpuasa. Tapi itu juga sejak fajar hingga terbenam matahari. Begitu. Ya, tidak 24 jam terus-menerus ya kita berpuasa. Apa jadinya kalau tidak ada bulan-bulan yang lain semuanya Ramadan? Ya, tidak ada Muharram, tidak ada Safar, ya, tidak ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, tidak ada Rajab, tidak ada Sya'ban, ya. Nanti nggak akan lebaran kalau semuanya Ramadan. Kapan lebarannya? Nggak ada Syawal kan? Ramadan semua, kapan Syawalnya? Nggak bisa lebaran nanti. Nggak bisa mudik, ya kan? Nah, jadi ya, hikmahnya itu ya, berputar selama sepanjang tahun. Ya. Kemudian lagi hadis tentang masalah naumu as-shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya, dhaif jiddan, hadisnya sangat lemah.
Namun shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya, ini sangat lemah ini. Ya, puasa itu bukan untuk tidur. Ya, puasa itu bukan untuk tidur. Ya, bahkan jihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dilakukan di bulan puasa dan Ramadan. Badar misalnya, perang Badar, perang Uhud, Khaybar, Futuh Mekah, semua di Ramadan. Ya, sehingga disebut dengan syahrul jihad Ramadan itu. Ya, bulannya jihad, bulannya perjuangan. Ya, bukan untuk tidur. Kalau tidur berapa banyak kebaikan dia luput darinya, dia tinggalkan. Seperti misalnya baca Al-Qur'an. Ya, habis waktu untuk tidur baca Al-Qur'annya ketinggalan, padahal tidurnya setengah jam dengan baca Al-Qur'an setengah jam dapat berapa lembar, berapa halaman, berapa ayat, berapa huruf dia sudah baca setengah jam itu misalnya. Ya, tapi dia gunakan untuk tidur. Nah, ini dia, ya ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kesempatan kali ini ya memulai bulan Ramadan kita akan awali dengan mukadimah dari fikih Ramadan atau fikih Siyam. Ya, memang bekal yang harus dimiliki adalah bekal ilmu kan. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, segala sesuatu ada bekalnya, ada ilmunya. Ya, sebelum kita mengejar sesuatu itu ya mesti kita mengilmuinya terlebih dahulu. Ya, pengetahuan tentangnya atau menguasai knowledge-nya kan begitu katanya. Ya. Nah, ini penting untuk kita juga pahami bersama. Nah, yang pokoknya pertama adalah ilmunya. Yang pertama bahasanya memulai Ramadan ya dengan hilal. Sebagaimana disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi." Berpuasalah kamu ketika melihatnya yaitu hilal dan berbukalah kamu ketika melihatnya itu hilal. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida, siapa yang menyaksikan minkum dari kalian syahra bulan itu ya falyasum, maka dia berpuasa. Kalimat syahida itu al-hilal dan dia mukim. Melihat hilal dan dia mukim. Ya, berdasarkan hadis ini juga, berdasarkan ayat ini juga dan juga penjelasan para ulama, penafsiran para ulama tentang mana syahidah yang artinya ru'ya hilal dan juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang menyebut bahwa setiap wilayah, setiap negeri mengikuti hilalnya masing-masing itu lebih kuat. Setiap wilayah, setiap negeri mengikuti hilal, penglihatan hilalnya masing-masing itu lebih kuat. Ya. Kenapa demikian? Ya karena memang demikian keadaannya, keadaan bulan itu begitu. Ya. Tidak seperti keadaan matahari. Ya. Tidak seperti keadaan matahari. Matahari jauh lebih besar daripada bumi, sehingga kita bisa melihat matahari utuh. Ya. Sementara bulan tidak, lebih kecil dari kita, dari bumi, sehingga penglihatan terhadap bulan itu lebih terhalang. Begitu. Ya. Sehingga terkadang bulan itu atau hilal bulan itu dilihat di sebagian wilayah ya, ketika menjelang masuk maghrib itu, tapi tidak dilihat di sebagian wilayah yang lain. Ya, maka masing-masing wilayah melihat kepada hilalnya. Di sebagian mazhab ada menggunakan hisab, yaitu penghitungan matla atau munculnya tempat terbitnya hilal bulan ya dengan hisab. Begitu. Ya. Nah, ini juga terjadi silang sengketa di kalangan para ulama tentang penggunaan ilmu hisab atau ilmu falak di zaman modern. Ya. Artinya setelah zaman kenabian, ya, setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in, setelah zaman tabi'in, begitu kan, untuk memudahkan penghitungan, untuk membuat kalender misalnya, ya, dengan ilmu falak, dengan ilmu hisab. Ya. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nahnu qaumun la nahsib wala naktub, kami kaum yang ummi, ya, tidak menghitung, tidak menulis misalnya gitu kan, menunjukkan bahwasanya agama ini diperuntukkan bagi semua khalayak, semua orang.
semua sesama manusia, ya, tidak melihat kepada latar belakang pengetahuannya, ya, sehingga agama ini bisa dirasakan oleh semua orang, setiap generasi, setiap zaman, begitu. Ya. Sementara dengan ilmu hisab atau ilmu falak itu sendiri tidak semua orang menguasainya, tidak semua orang mengetahuinya. Meskipun sekali lagi ya ada teknologi yang belakangan yang bisa kita akses untuk bisa melihat hisab-hisab daripada peredaran matahari dan bulan. Tapi hikmahnya adalah lihat di ayat Al-Quran. Allah sebutkan waktu-waktu sholat dengan matahari, tapi Allah sebutkan awal dan akhir bulan kemarinnya dengan bulan, tidak dengan matahari. Allah berfirman surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir dan ketika dia tenggelam di malam hari, dan baca Al-Quran di waktu fajar, karena baca Al-Quran di waktu fajar disaksikan. Allah sebut tadi waktu-waktu sholat dengan menggunakan peredaran matahari, pergerakan matahari, bayang-bayang matahari, sehingga disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebenarnya itu kalau Imam Muslim, ya, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tentang waktu-waktu sholat. Dengan apa? Patokannya dengan ya bayang-bayang benda ya oleh pantulan Allah cahaya matahari. Jadi yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Yang mengikuti pergerakan matahari. Sementara ketika Allah berbicara tentang penetapan awal dan akhir bulan, Allah berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, itu bulan, hilal bulan. Mawaqit, dia adalah tempat waktu-waktu ya pelaksanaan atau pergantian bulan. Ya, bulan Muharram kapan, bulan Safar kapan, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Pergantian bulan. Mawaqit linnas wal hajj, dan penentuan musim haji. Gitu. Itu hikmahnya. Ya, sehingga Nabi menyebut sumul liruyati waqtul liruyati fa in kum alaikum faqmul iddah salasin. Gitu. Berpuasalah ketika melihatnya, berbukalah ketika melihatnya. Ketika terhalang ya oleh gaib, oleh awan, maka sempurnakan Ramadan itu 30 hari. Sehingga kalian bisa berbuka selanjutnya, yaitu masuk Syawal. Gitu. Jadi ya ini mazhab yang lebih kuat ya dari perbedaan yang ada di kalangan para ulama, ya, bahwasanya awal bulan itu ditentukan dengan hilal. Hisab sebenarnya untuk membantu ya ru'yat hilal. Ya, hisab itu digunakan untuk membantu ru'yat hilal, sehingga proses ru'yat hilalnya itu tepat berada di di tempat atau di titik yang ditujukan oleh hisab itu sendiri. Begitu, untuk membantu itu. Ya. Karena kalau tanpa ada alat bantu tadi, maka dia tidak bisa melihat ke arah yang tepat. Bergeser saja misalnya, nggak usah jauh-jauh, 1 atau 2 derajat saja, dia tidak akan bisa melihat hilal tadi. Gitu. Lalu kemudian belakangan di kita yang disebut dengan MABIMS itu, ya, atau hilal MABIM. MABIM itu singkatan dari 4 negara, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Ya, sepakat 4 negara ini, ya, untuk penentuan awal dan akhir Ramadannya. Lalu menetapkan ya derajat hilal bulan yang mungkin dilihat oleh mata. Ya, tidak kurang dari 3 derajat di atas ufuk. Kalau kurang dari 3 derajat di atas ufuk, dia tidak bisa terlihat hilal itu. Ya, pada umumnya demikian. Hatta dengan teknologi yang canggih sekalipun juga. Nah, sementara hisab tidak demikian. Hisab hakiki itu ya mau berapa derajat pun di atas ufuk, dia sudah masuk bulan baru. Hatta 0,1 derajat misalnya, atau 1 derajat di atas ufuk, berdasarkan hitungannya misalnya sudah di atas 0 begitu, ya itu sudah masuk bulan baru. Itu hisab hakiki katanya. Ya. Sementara yang ru'yat sendiri sebagian mazhab juga memperincinya. Ada disebut dengan ru'yat hakiki, ada disebut dengan imkanul ru'yah, ya. Ada disebut dengan wujudul ru'yah. Itu juga demikian. Ya.
Jadi ru'yah hakiki misalnya tadi, ya mau berapa derajat pun ketika terlihat, itu ru'yah hakiki. Imkanul ru'yah tadi 3 derajat. 3 derajat itu yang mungkin untuk diru'yat. Di bawah itu tidak mungkin diru'yat. Ya. Ketika tidak mungkin diru'yat, berada di bawah 3 derajat tadi misalnya, maka dianggap belum masuk bulan baru, masih bulan sebelumnya, sehingga disempurnakan. Begitu. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah ya ru'yah hakiki, kemudian imkanul ru'yah. Ya, imkanul ru'yah. Baik, fa'ala kulli halin, ya, untuk tahun ini berdasarkan hisab kalender ya, yang ada di sebagian ormas kita dan juga kalender Ummul Qura, itu bertepatan dengan 1 Maret, hari Sabtu. Tapi sekali lagi kembali mengikuti proses ru'yat isbat dan ru'yat dan isbat di Kementerian Agama untuk penetapan 1 Ramadannya. Kemudian berikutnya ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Taala, tentang niat, ya, tentang niat. Ya. Salah satu makna niat, pengertian niat adalah azmul qalbi muqtarinan bil fi'li, atau qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Kebulatan tekad dalam hati untuk mengerjakan sesuatu atau diiringi dengan pekerjaan sesuatu tadi, itu namanya niat. Ya. Untuk puasa wajib, niat harus sudah ada sebelum masuk waktu fajar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, man lam yubayyit niyah fala shauma lahu. Siapa yang pada malam harinya sebelum masuk fajar tidak meniatkan untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Muncul khilaf dengan para ulama, apakah puasa Ramadan cukup 1 kali saja di awal Ramadan lalu berniat untuk berpuasa 30 hari, atau setiap harinya dia berniat? Pendapat yang sahih menurut saya, setiap harinya dia berniat. Tidak cukup sekali niat di awal Ramadan untuk 30 hari. Ya. Kenapa demikian? Ketika dia berniatkan, saya berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Niat itu bisa batal enggak? Bisa berubah enggak niat itu? Atau ada yang merusak niat itu enggak? Ada. Ketika selama 30 hari ini keadaan kita tidak normal, keadaan kita tidak stabil. Boleh jadi karena sakit, boleh jadi ada safar, boleh jadi ada kendala-kendala yang lainnya, sehingga kita tidak berpuasa. Bagaimana dengan niat tadi? Katanya ingin 30 hari, tapi pelaksanaannya atau 1 bulan, tapi pelaksanaannya tidak demikian. Maka itu bisa merusak niatnya. Ya. Kalau dia ingin mentakyid, saya berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh kecuali ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, kecuali sakit, kecuali safar, kecuali ada keperluan, kecuali akan banyak kecuali-kecualinya. Karena dia tidak tahu selama 30 hari itu, selama 1 bulan itu akan sesuatu terjadi pada dirinya seperti apa. Ya. Sehingga tidak sejalan dengan, tidak selasi dengan niatnya yang 1 bulan penuh tadi. Tetapi kalau niatnya dikatakan setiap malam, setiap hari dia berniat, untuk besoknya dia berpuasa, maka tergantung keadaannya pada hari itu. Ya toh? Ketika keadaannya sedang safar, tidak perlu dia berniat puasa. Safar boleh dia berbuka. Ketika sakit, tidak perlu dia berniat berpuasa. Atau sakit, kondisi sakit dan dia berpuasa, misalnya. Ya. Wanita juga begitu sama istri kita misalnya. Nggak tahu kapan jatuh haidnya. Biasanya tanggal 7, ternyata jatuh tanggal 8, ternyata jatuh tanggal 9 misalnya. Ya. Ketika haidnya masuk, datang ya, di waktu-waktu, di hari-hari, tanggal-tanggal yang tidak bisa diperkirakan misalnya, apalagi kondisi wanita kita hari ini dengan KB-KB-nya itu merubah siklus haidnya, tidak bisa dipastikan kapan hari haidnya misalnya, berubah niatnya, dan dia tidak perlu berniat ketika halangan itu terjadi. Maka yang lebih kuat adalah ya, meniatkan puasa wajib itu setiap malamnya,
Dan itu sebelum fajar. Baik. Terlepas dari perdebatan, ya, apakah dilafatkan atau tidak dilafatkan gitu. Itu sudah sering kita bahas dan sudah panjang lebar kita membahasnya. Ya. Mazhab yang ingin, ya, silakan dianjurkan untuk dilafatkan, ya. Meskipun yang lebih kuat tidak dilafatkan misalnya, ya, itu ya silakan dipilih saja. Tapi yang jelas niat itu harus ada setiap malamnya sebelum masuk waktu fajar. Yang melafatkan niat misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fa syahri ramadhan hadisanati lillahi ta'ala. Biasanya itu diajarkan oleh imam ataupun bilal selepas tarawih, ya, untuk mengajarkan niat berpuasa besok harinya. Misalnya gini, antum habis tarawih baca niat tadi. Tahu-tahu jam 3 sakit. Nggak ketahuan sakitnya apa. Bisa nggak sakit? Bisa saja kan? Nah, gimana tadi yang bisa dibaca tadi? Apakah dilaksanakan? Ya, atau enggak? Ya, enggak mesti dilaksanakan. Kalau keadaannya sakit itu nggak bisa berpuasa. Nah, berarti apa tadi? Ya, yang dikatakan azmul qalbi muqtanan bil fi'l, langsung mengerjakannya. Maka beberapa detik, beberapa saat sebelum masuk fajar mulai kita imsak, gitu ya. Dan setelah niat itu sudah kita tancapkan. Itu jauh lebih selamat, ya, untuk mengikuti peribadatan tadi. Sampai kita sholat zuhur, ya, sudah ada niat sholat zuhurnya, tapi datangnya niat zuhur tadi beberapa saat sebelum kita takbiratul ihram ketika sholat zuhur pada saat iqamah misalnya. Jadi langsung, ya, masuk pada pekerjaannya, masuk pada pengamalannya, ya. Itu jauh lebih tepat pelaksanaan niat. Sekali lagi terlepas dari apakah itu dilafatkan atau tidak dilafatkan. Meskipun pendapat yang kuat tidak perlu dilafatkan. Ya. Ini masalah niat para jemaah sekalian yang Allah tabaraka wa taala. Ya. Berikutnya juga, ya, tentang sunahnya sahur. Ya. Tentang sunahnya bersahur dan waktu imsak. Waktu imsak, yang imsak itu artinya apa? Imsak itu artinya menahan dari makan dan minum. Sudah tidak lagi makan, tidak lagi minum. Ya. Kapan waktu start tidak boleh makan, tidak boleh minum itu? Azan subuh. Azan subuh. Begitu. Jadi disebut dengan waktu imsak itu azan subuh itu. Batas akhir waktu imsak itu azan subuh. Adapun 10 menit sebelum azan subuh yang suka ada di kalender kita itu jadwal imsakiyah 10 menit sebelum subuh, ya, itu bukan waktu wajibnya untuk imsak, bukan, tapi waktu kehati-hatian, ya. Itu waktu apa? Kehati-hatian untuk persiapan. 10 menit itu persiapan kita masuk ke sholat subuh, tapi bukan dia batas awal kita imsak dari makan dan minum. Begitu, ya. Jadi saya coba untuk menyampaikan penjelasan seperti ini, ya, karena sebagian kita ya masih memandangi itu. Kalau sudah ada masuk imsak, lalu ketika ada nanti istri kita, anak kita, atau bahkan ketika kita terlambat untuk bangun misalnya, pas di waktu 10 menit tadi, kemudian kita tidak sahur, nggak boleh. Ya. Sebelum azan subuh dikumandangkan, masih sah kita untuk sahur. Tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Ya, perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab ada sahur. Itu yang membedakan. Puasanya orang yang beriman, ya, ahlul Islam, yang umat Islam, dengan puasanya ahlul kitab adalah sahur. Mereka tidak sahur. Ya, sehingga untuk membedakan itu kita bersahur. Sahur tidak mesti harus rapel makan pagi dan makan siang. Ya, karena yang diinginkan dalam sahur adalah niat. Kita menguatkan niat itu azam. Ya, cukup dengan seteguk air misalnya. Cukup dengan 1 butir, 2, 3 butir kurma misalnya, kalau tidak ada makanan yang lain misalnya, ya. Yang antum punya susu misalnya, antum minum susu, punya madu 1 sendok 2 sendok misalnya. Kalau sampai batas waktu tertentu kita tidak memiliki makanan waktu yang cukup untuk makan misalnya, gitu ya. Tapi mesti sahur. Karena itu membedakan puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Itu sahur. Tasahhuru fa inna fi sahuri barakah. Ya. Ada juga hadis yang dhaif tetapi ya, dikuatkan dalam beberapa riwayat yang lain itu la yazalu ummati fi khairin ma akharu sahur wa ajalul fitr.
senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka ini bagian dari sunnah. Sunnah dalam kita apa? Dalam kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang terakhir tentang salat tarawih, ya, atau qiyamul lail, atau qiyam Ramadan. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, mazada Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail ya fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Nabi tidak menambah salat qiyamul lailnya baik di Ramadan atau di Ramadan dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Hadis riwayat Aisyah. Sebagian ulama menyebut Aisyah meriwayatkan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu. Karena sebagian besar salat qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumah. Hatta Ramadan di rumah. Ya kan? Kan riwayatnya begitu. Hanya 3 malam pertama saja Nabi salat di masjid. Kemudian malam berikutnya Nabi salat di rumah sampai selesai, sampai akhir Ramadan. Dan begitu seterusnya setiap tahun. Ya, setiap tahun. Ya. Nabi demikian. Ya. Dari salat tarawihnya Nabi atau qiyamul lailnya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya 3 malam pertama beliau di masjid, kemudian malam-malam berikutnya beliau di rumah. Sampai di akhir Ramadan pun ketika hendak itikaf gitu kan, beliau salatnya di rumah. Nah, baru kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikumpulkan manusia untuk tarawih di masjid dan mengangkat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Bukan berarti sunnahnya tarawih di rumah, bukan gitu maksudnya. Tapi didudukan apa yang diriwayatkan Aisyah adalah sepenglihatan Aisyah gitu. Ya. Sampai hari ini belum ada penelitian yang memuaskan berapa rakaat ketika malam pertama, kedua dan ketiga Nabi di masjid itu. Berapa rakaat dia salat? Ya. Apakah salatnya Nabi di masjid di malam pertama, kedua dan ketiga Ramadan itu kemudian ditambah lagi dengan salat beliau di rumahnya? Dua persoalan itu ya yang sampai hari ini belum ada penelitian yang memuaskan. Kalau itu ada, selesai semua perdebatan yang ada, isyarat yang ada. Ya. Apakah 11, apakah 20, 23? Ya. Sampai hari ini yang diamalkan di Madinah dan di Mekah ya bisa 11, bisa 23. Apalagi di akhir-akhir menjelang Ramadan itu ya ada gelombang pertama 23, kemudian gelombang yang kedua 11 rakaat di malam atau qiyamul lail. Ya. Jadi gelombang pertama itu 23 rakaat, kemudian nanti yang qiyamul lailnya adalah 11 rakaat. Ya. Digabung semua tuh dua riwayat tadi, bisa dibayangkan. Gitu kan? Berapa jumlah rakaatnya? Nah, karena memang fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan ya, itu nafilah yang tidak dibatasi 5 rakaatnya. Karena dua persoalan yang saya sebutkan tadi belum memuaskan untuk dijawab sampai saat ini. Berapa rakaat Nabi sholat di malam pertama, kedua dan ketiga Ramadan di masjid? Itu riwayatnya. Karena Aisyah nggak ikut. Aisyah tidak ikut. Aisyah di kamarnya, nggak ikut ke masjid. Aisyah tidak ikut. Sehingga Aisyah tidak bisa meriwayatkan itu. Gitu. Kemudian yang tahu Aisyah itu adalah 11 rakaat itu di kamarnya, di rumahnya, di kamarnya. 11 rakaat. Kalau ini digabungkan tuh, jadi ada peluang 11 di kamarnya sebagaimana riwayat Aisyah karena Aisyah melihatnya, dan di masjid rakaat yang lain. Bisa jadi kemungkinan. Kalau bisa jadi kan jawabannya bisa ya, bisa tidak, ihtimal. Kalau ihtimal itu kemungkinan seperti itu tidak bisa dikasih sebagai dalil. Tidak tatal ke ihtimal saqatal istidlal. Itu kaidahnya. Jika ada kemungkinan ya dan tidak, enggak bisa jadikan dalil. Tidak boleh jadikan sampai ada dalil yang qat'i. Sementara hadis Umar yang menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 23 rakaat dhaif, lemah. Dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kalau kita bicara diskusi ilmiah tentang rakaat-rakaatnya, ya, dari hadis-hadis yang sahih. Tapi tadi dikatakan perdebatannya bukan jumlah rakaatnya, tapi perdebatannya adalah kaifiatnya, tumakninah, rukun salat, tumakninah. Buat apa 23 kalau enggak tumakninah? Enggak ada tumakninahnya. Ya, hatta 11 nggak ada tumaninahnya lebih cepat lagi.
10 menit selesai. Tanpa tumak, jadi bukan rakaatnya tapi tumak ninahnya, kekhusyuannya, ketenangannya, terpenuhi rukun-rukun salat, sempurna salatnya. Itu yang kita inginkan dari salat tarawih kita. Karena utamanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala sebagai mukadimah kita untuk kajian Ramadan. Insyaallah pekan berikutnya ya kita sudah masuk pada materi Ramadan yang sudah disiapkan oleh panitia Ramadan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua ya untuk kita dapat memakmurkan Ramadan dengan berbagai kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya, ambil kesempatan ini dan jadikan Ramadan sebagai Ramadan terakhir kita. Ya, jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Sehingga harus kita perjuangkan betul-betul. Harus kita makmurkan betul-betul. Ya, kita pupuk bekal kita sebanyak-banyaknya di Ramadan dengan berbagai ketaatan yang bisa kita lakukan. Ya, salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, infak sedekahnya, berbuat baiknya semua. Ya, kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Jangan kita remehkan. Sekecil apapun kebaikan itu kita lakukan di Ramadan ini. Ya, semoga Allah berikan kebaikan untuk kita ya dan ditambahkan untuk kita dunia hingga akhirat kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.